Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam semua. Perkenalkan, nama saya Bagas Aji Prabowo dari Fakultas Kehutanan Angkatan 2014 dan di Forses Angkatan 12. Pada kesempatan hari ini saya akan membawakan For You, Forces on YouTube. Pada kesempatan hari ini saya akan sharing-sharing pengalaman dan juga tips-tips untuk mengerjakan karya tulis ilmiah. Namun sebelumnya saya akan sharing-sharing dulu ya. Kan sekarang saya udah di tingkat 4 nih. Dan baru saja lulus. Jadi udah ada pengalaman-pengalaman yang berharga selama LKTI ini. Nah dulu itu saya sama sekali nggak ada background buat LKTI. Dari SMA nggak pernah ikut KIR dan lain sebagainya. Jadi benar-benar pure saya belajar semuanya di Forces. Jadi memang untuk mencoba LKTI ini kita harus belajar dari awal bagaimana kita memulai belajar nulis, belajar membuat ide, dan lain sebagainya. Nah, dulu di tahun pertama, saya sudah mulai tuh nulis-nulis semenjak ikut Forces, namun memang sayang sekali belum pernah ada yang masuk ke perlombaan nasional maupun perlombaan tingkat IPB. Namun di semester 2 sudah ada mulai juara, masih tingkat IPB waktu itu juara 2 di lomba esai Islam. Dan selanjutnya di semester 3 mulailah saya mengikuti lomba nasional. Alhamdulillah waktu itu juara 1. Dan sebenarnya perjuangannya banyak sekali itu di semester 1 dan 2 sudah mulai merasakan kegagalan sangat banyak, tapi alhamdulillah semua itu saya anggap sebuah pelajaran saja dan tidak pernah ada kata menyerah. Dan alhamdulillah sudah mulai menghasilkan di semester 3, 4, dan 5 dan seterusnya. Dan tips dari saya, kalau ingin belajar karya tulis ilmiah, yang pasti tidak akan ada yang instan. Pasti kalian harus berjuang dari awal hingga akhirnya nanti mendapatkan hasil yang terbaik. Pada dasarnya, sebenarnya karya tulis ilmiah itu banyak sekali jenisnya, seperti paper, makalah, lalu hasil-hasil paper di simposium, dan bahkan laporan praktikum kalian itu sebenarnya merupakan karya tulis ilmiah. Jadi sebenarnya karya tulis ilmiah itu sudah ada di kehidupan sehari-hari seorang mahasiswa. Nah, biasanya kalau memang di perlombaan itu kita akan menemukan jenis-jenis karya tulis yang berbentuk sebuah makalah maupun sebuah paper. Hal pertama yang perlu kalian perhatikan sebelum ikut lomba karya tulis ilmiah adalah mencari info lombanya terlebih dahulu. Info lombanya sebenarnya banyak banget, ada di internet maupun di Line, Instagram. Dan kalau kamu belum pernah tahu, mungkin kalian bisa cek di sini. Oke, jangan malas ya cari infonya. Nah, apa aja sih yang perlu diketahui setelah kita mencari info lombanya? Yang pertama jelas adalah timelinenya. Jangan sampai kalian sudah melihat timelinenya lalu tidak bisa memanage waktunya, bahkan cenderung deadline. Karena biasanya kalau kalian deadline, pasti ada hal-hal yang belum kalian koreksi dulu, bahkan masih berantakan karya tulis kalian dan sudah dikumpulkan. Nah itu ada salah satu yang penting. Salah kedua yang penting adalah kalian harus cek aturan lombanya dari bukletnya, lalu lihat formatnya seperti apa, lalu bagaimana pengirimannya, bayarnya berapa, dan itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan selama lomba. Jangan sampai kalian sudah mau daftar lomba, ternyata pasti peraturannya perlombaan ini hanya diikuti oleh fakultas kedokteran misalnya. Itu kan hal-hal yang sangat tidak baik jika kalian ingin mengikuti lomba. Makanya perlu kalian lihat peraturan dari lombanya terlebih dahulu. Nah biasanya proses-proses penulisan yang saya lakukan ada 5 proses nih. Yang pertama rewriting, kedua drafting, ketiga revisi, keempat editing, dan yang kelima adalah publishing atau applying. Yang pertama adalah pre-writing. Nah, di sini biasanya saya diskusi dulu untuk menggojolok idenya dengan kelompok lain, dengan kelompok kita, lalu kita diskusi dengan yang lebih ahli, atau bisa kita bimbingan ke dosen. Intinya adalah mematangkan ide penulisan yang akan kita buat. Selanjutnya, biasanya karena saya seringnya ikut berkelompok, pada saat pre-writing ini adalah saatnya menyatukan pemikiran. Kadang kan biasanya 3 orang itu memiliki pikiran yang beda-beda atau memiliki kemampuan yang beda-beda. Nah di pre-writing ini kita satukan visi, satukan timeline, dan satukan
bagaimana proses kedepannya. Dan biasanya juga di pre-writing ini saya membagi 3 dulu. Yang pertama kan ada pendahuluan, metode, sama tinjauan mustakatul. Nanti dijelasin lebih lanjut. Biasanya saya membagi ini menjadi 3 dulu, 3 orang. Ntar kalau sudah menulis, nanti baru di pembahasannya kita bahas bareng-bareng. Nah itu masuk ke yang kedua, yaitu drafting. Di drafting ini kita mulai nulis. Pokoknya kalian tulis aja dulu. Kalau kata dosen kakak, tulisin dulu apa yang dipikirin, baru pikirin apa yang ditulisin. Jadi kalau kita kebanyakan mikir tapi nggak nulis-nulis, nanti nggak bakal jadi dong karya tulisnya. Nah kalian tulis dulu, baru nanti setelah ini masuk ke proses ketiga, yaitu revising. Coba kalian minta tolong ke teman kalian yang udah lebih berpengalaman atau senior kalian untuk melihat karya tulis kalian, kira-kira ada yang perlu dibenerin ya sih. Nah kalau udah sampai sana, masuklah ke yang keempat, editing. Nanti kalian edit sesuai correction dari teman atau kakak kelas kalian. Selanjutnya kalian juga sesuaikan formatnya dengan format dari panitianya. Jangan sampai kalau misal format panitianya cuma 10 halaman, kalian nulis sampai 20 halaman. Itu kan pasti akan mengurang dari nilai karya tulis kalian. Nah, itu yang terpenting. Dan jika sudah diedit, sudah direvisi, yang kelima adalah publishing atau applying. Pastikan di applying ini semua persyaratan terpenuhi, baik itu KTM, lalu misal pembayarannya berapa, waktunya kapan, konfirmasi, hal-hal detail seperti itu harus diperhatikan, dilihat dari buku panduan yang sudah dijelaskan sebelumnya dari web panitia tersebut. Salah satu hal pertama yang sangat penting juga di karya tulis ilmiah adalah bagaimana menemukan gagasan atau ide. Kira-kira gimana sih cara nemuin gagasan atau ide? Nah, yang pertama ada sebenarnya banyak sekali bagaimana kita dapat ide. Yang pertama adalah perhatikan saat kuliah. Biasanya kan saat kuliah tuh dosen itu selain menjelaskan materi, kadang juga dosen itu kode-kode nih. Kadang bilang pada penelitian ini belum ada nih yang meneliti tentang ini, atau potensi sangat besar nih dari bidang ini, atau permasalahan di bidang ini sangat besar nih. Nah, kalau kalian peka untuk menangkap permasalahan-permasalahan tersebut atau potensi-potensi tersebut, nah di ide kuliah kalian, selain kalian dapat nilai bagus, juga bisa dapat ide untuk KTI. Nah, selanjutnya kalian juga dapat ide dari membaca berita, baik itu di berita online maupun berita di koran dan lain sebagainya. Intinya kalian harus menangkap semua potensi maupun permasalahan yang ada di sekitar, baik itu dari kuliah maupun dari berita. Dan yang ketiga, mungkin kalian bisa langsung observasi ke lapangan, karena jika kalian menemukan observasi permasalahan di lapang, maka akan lebih mudah dan akan meningkatkan nilai dari karya tulis kalian, karena menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar kalian. Ini merupakan salah satu yang recommended sekali jika kalian ingin membuat karya tulis ilmiah. Namun jangan sampai kalian mengada-ngada permasalahannya. Kalian misal membuat idenya dulu, ternyata permasalahannya nggak ada, nah itu akan kurang baik karya tulisnya. Karya tulis yang baik adalah menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, bukan membuat gagasan lalu baru dicari ke permasalahannya yang masuk yang mana ya. Itulah. Dan mungkin yang penting juga adalah dengan diskusi. Dan dengan diskusi yang matang dengan teman-teman kalian satu frekuensi, maka ide-ide pun akan ditemukan. Makanya kalau lagi kumpul sama teman, kita harus menemukan gagasan-gagasan, jangan cuma gosip-gosip aja nih, harus ngobrol yang produktif. Tuh, jangan ketawa-ketawa sendiri kan. Nah, selanjutnya kalian juga bisa membaca saran-saran dari karya tulis yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Biasanya kan di karya tulis itu ada saran nih, misal perlu penelitian lebih lanjut tentang ini di ini, atau perlu penelitian lebih lanjut dengan bahan yang berbeda, perlu penelitian lanjut dengan konsentrasi yang berbeda. Nah, itu biasanya bisa menjadi peluang kalian untuk membuat karya tulis baru. Yang terakhir, kalian juga bisa melakukan pengembangan dari karya tulis ilmiah yang sudah kalian buat sebelumnya. Misalkan biasanya kalau misalkan lomba, ada tuh saran-saran dari juri yang mungkin potensi sebelah sini, potensi sebelah sini. Nah, kalian bisa kembangkan potensi tersebut menjadi karya tulis yang baru. Tentunya berbeda dengan karya tulis yang sebelumnya, dengan pengembangan yang lebih baik lagi.